gereja kami di tempat ini, terutama membangunkan persekutuan kami menjadi persekutuan yang hidup, yang dinamis, yang bisa membawa akan banyak orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa lebih menyaksikan Tuhan, dan kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menuntun kami. Tuhan, siapkan hati kami yang akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang diberikan kesempatan untuk membaca dan menguraikan sabda firman. Tuhan, kuduskan kami, sehingga setiap apa yang kami sampaikan itu menjadi perkataan yang berkuasa dan membangun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kesempatan penguraian firman ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, ini menjadi kesempatan pertama bagi saya setelah bergabung dengan GKMI Jepara untuk bisa melayani di kebaktian tengah minggu. Kami berterima kasih untuk kebersamaan dan apa yang boleh didoakan selama ini antara kami dan GKMI Jepara telah mencapai satu sisi yang namanya klik, ya, sehingga kami bisa di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk setiap dukungan doa Bapak Ibu selama ini, baik selama studi maupun juga dalam masa mempersiapkan ke tempat ini. Secara khusus kami sebagai keluarga juga kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari GKMI Jepara yang turut mendukung ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan sedikit tadi saya mengulas bagaimana tentang ketika ayah saya dipanggil Tuhan. Ada seorang tetangga saya yang masih keluarga saya, dia adalah seorang hajah. Ya, dia seorang hajah, tapi dia mengatakan dia punya adiknya ini seorang Kristen. Dia bilang, saya kalau lihat orang Kristen tuh rasanya kok seneng, kok ayem. Kenapa? Kalau ada kegiatan di rumahnya ini banyak orang-orang kalangan Kristen yang lain ini datang mendukung. Mereka saling bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan bukan hanya itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa, yang juga dibaca oleh keluarga-keluarga dan tetangga kami di Pati, ya, termasuk Ibu Hajah ini. Dia melihat dukungan dari teman-teman Kristen ketika ayah saya meninggal, bahkan dari GKMI Jepara, itu juga menjadi kesaksian yang sungguh luar biasa. Dia melihat orang Kristen itu luar biasa. Dan inilah kesaksian yang begitu indah. Inilah yang memancar dari yang namanya persekutuan. Dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian tentang persekutuan ini, saya ingin mengajak kita untuk mendasari bagian firman Tuhan. Mari kita melihat Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119, kita membaca di ayat yang ke-63. Demikian bagian yang sudah dipersiapkan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-63. Ya, karena ini cuma satu ayat, ya kita membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini sedang menjamur yang namanya tren komunitas. Ya, ada komunitas media dunia maya, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada komunitas dunia klasik seperti komunitas sepeda ontel di Jogja, di Semarang, di daerah-daerah bahkan di Jakarta. Ada juga komunitas-komunitas yang hobinya mengumpulkan dan merawat mobil-mobil antik. Ada juga komunitas-komunitas yang sekarang mengembangkan untuk menghidupkan kembali mainan tradisional seperti yang ada di Jawa Barat. Komunitas sekarang ini sedang bertumbuh dan menjadi kekuatan baru untuk mengumpulkan orang per orang sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, dan sesuai dengan konsentrasi yang mereka sukai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum banyak komunitas-komunitas secara resmi ini bertumbuh, gereja sudah lebih dulu menjadi komunitas-komunitas, yaitu komunitas orang berdosa yang dipanggil keluar dari dosanya, masuk ke dalam persekutuan yang kudus,
di dalam darah Yesus. Gereja menjadi komunitas, yaitu komunitas persekutuan orang-orang percaya. Tetapi kita harus ingat, sekalipun saya dan Bapak Ibu dijadikan komunitas orang percaya, tetapi kita ini orang berdosa, saya satu orang berdosa, bersama Bapak Ibu yang lain orang berdosa dikumpulkan satu persatu di dalam persekutuan. Memang benar darah Yesus menebus saya dan Bapak Ibu, tetapi tetap saja yang namanya kehidupan kita di tengah tantangan dunia ini ada kalanya muncul perbedaan-perbedaan yang menimbulkan akan perbedaan yang menimbulkan satu dilema di dalam persekutuan itu sendiri. Tetapi apa mau dikata sekalipun di dalam kehidupan komunitas atau persekutuan itu ada dilema, toh manusia tetap tidak bisa hidup hanya satu orang saja. Seorang psikolog Jerman yang bernama Adler dia mengatakan, ada 3 yang menjadi kecenderungan naluriah yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kecenderungan itu adalah manusia memiliki kecenderungan untuk yang namanya kediriannya, yaitu saya pengen sendiri, ini yang paling kuat. Yang kedua, manusia punya kecenderungan yang kuat di dalam hal seksual. Yang ketiga, manusia punya kecenderungan di dalam hal yaitu kehidupan kelompok. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh psikolog tadi, bahwa kecenderungan manusia itu mengutamakan diriku, sing penting aku enak, sing penting aku aman. Nah, di tengah kondisi dilema yang seperti ini antara kedirian dan kebersamaan, inilah kehidupan persekutuan kita. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kita sekalipun kita menginginkan kedirian kita, tetapi toh kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau kita menginginkan hidup seorang diri saja, kita tidak ada bedanya seperti Om Tarzan dalam cerita film. Yang hidupnya, dia hanya hidup bersama dengan binatang-binatang di hutan. Kita diciptakan menjadi makhluk sosial. Dan makhluk sosial itu memerlukan satu orang dengan orang yang lainnya. Dan inilah yang menjadi satu rancangan ilahi, di mana ketika manusia pertama diciptakan Adam, Tuhan juga tidak menginginkan dia seorang diri. Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Tuhan menciptakan orang yang bisa mendampinginya. Inilah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan dalam hidup yang ada kedirian, tetapi ada komunal. Di antara inilah persekutuan kita, di antara dua kubu inilah kehidupan komunitas gereja termasuk GKMI Jepara ini dibangun. Dan inilah yang terjadi dan sehingga menjadi satu pergumulan bahwa orang tidak bisa hidup terisolasi atau mengisolasi diri. Sekalipun orang bisa memiliki semuanya, sekalipun orang memiliki kekuatan untuk dia hidup sendiri, toh dia masih perlu orang lain. Sekaya-kayanya orang, dia perlu orang lain untuk bisa menyiapkan masakan. Dia masih perlu orang lain untuk menjadi driver mengantar kemana-mana. Dia masih perlu orang lain untuk membersihkan rumahnya. Ini gambaran dunia di luar sana. Lalu kalau kita melihat dari bagian ini, mari kita lihat, bisa dibantu slide-nya, dibuka kembali. Lalu bagaimana gambaran gereja di dalam kehidupan persekutuan itu? Gambaran yang paling banyak digambarkan tentang gereja atau persekutuan, seringkali gereja itu digambarkan seperti tubuh Kristus, seperti dalam 1 Korintus 12. Inilah gambaran yang sering terjadi di mana setiap kita ini dibangun dalam satu tubuh yang sinergis, yang menyatu, yang integral, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu gambaran yang luar biasa. Tetapi ada satu gambaran lain yang dipikirkan tentang gambaran tentang gereja, tentang persekutuan. Persekutuan dalam hal ini dikatakan, persekutuan itu bisa digambarkan seperti keluarga. Kenapa digambarkan seperti keluarga? Tuhan Yesus di sana di dalam bagian Alkitab dia banyak ngomong bahwa kita adalah mempelai wanita, calon keluarganya Yesus. Yesus juga banyak berbicara tentang hal soal keluarga.
soal anak-anak, soal orang tua, dan juga soal yang namanya hidup dan carut-marut yang namanya keluarga. Dan ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di dalam keluarga kita tidak pernah dan kita tidak dapat untuk memilih, kalau saya nikah nanti ya, saya mau pilih anak yang seperti apa ya, digambar, dicari yang wajahnya paling ganteng kayak Afgan, kayak saya juga mungkin ya. Wah, terlalu percaya diri. Nanti jadi nggak baik sekali ya. Jadi kalau terlalu percaya diri jadi tidak tahu diri, wah bahaya. Nah, orang tidak bisa membuat dan merancang dan menghasilkan satu produk, nanti anak saya wajahnya kayak gini, karakternya kayak gini, hobinya kayak gini. Cita-cita bisa, tetapi toh kenyataannya kita tidak bisa memproduksi anak yang seperti itu, yang sesuai dengan gambaran kita. Itulah kenyataan yang Tuhan hadirkan. Bukan hanya itu, sebaliknya kita sebagai seorang anak, kita juga gak bisa memilih. Saya pengen punya orang tua yang kehidupannya begitu konglomerat. Konglomerat bukan konglomerat. Saya pengen kehidupan yang begitu mewah, kehidupan yang begitu tertata, semuanya serba enak. Saya pengen punya orang tua yang profesinya seperti Jokowi jadi presiden. Tidak bisa. Inilah yang dinamakan keluarga. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Orang tua juga tidak bisa memilih siapa anak kita. Sebagai seorang adik kita juga gak bisa, saya mau pilih kakak saya yang ini, yang itu saya tidak mau. Begitu juga sebaliknya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan di dalam kehidupan persekutuan, inilah realitas. Begitu juga istri dengan suami. Tidak bisa begitu saja kalau nggak seneng main semprit, prit, kartu merah, dipecat dan kita cerai. Nggak boleh. Persekutuan itu adalah satu panggilan orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang yang berdosa. Tuhan selamatkan dengan darahnya sendiri. Dia dipanggil keluar, diangkat dari lembah dosa, dari lembah maut menuju kepada kemenangan, kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan orang-orang ini dikumpulkan, dihimpunkan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam persekutuan itu ada perbedaan pandangan, itu memang ya kayak gitu persekutuan. Jangankan persekutuan, orang main sepak bola, itu tim nasional yang dilatih bertahun-tahun, mereka bisa kok yang namanya mengalami miskomunikasi. Saya paling senang tim sepak bola, yaitu tim sepak bola Timnas U19. Ya meskipun kemarin sempat kalah, tapi tidak apa-apa. Artinya sudah ada kemajuan daripada yang dulu. Mereka ini orang-orang anak-anak muda yang hebat, yang punya kemampuan talenta sepak bola yang luar biasa. Mereka punya kemampuan fisik yang diukur dan itu di atas rata-rata. Mereka punya skill mainkan bola hebat sekali. Tapi kita perhatikan, beberapa kali kalau sudah sampai di gawang lawan, yang terjadi apa? Miskomunikasi, gak gol akhirnya. Inilah yang namanya dinamika kebersamaan. Di dalam gereja, dalam persekutuan, hal ini pun juga menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena setiap kita dibesarkan dengan latar belakang dan dengan satu karakter, dengan satu bentukan yang masing-masing berbeda. Jangankan di tempat ini, dalam keluarga kita sendiri, Bapak Ibu ya yang punya lebih dari satu anak pasti tahu. Anak yang satu pasti beda dengan anak yang lainnya. Jadi kita nggak bisa produksi anak ya, nggak bisa merancang anak yang ini anak saya nomor 1, nomor 2 sama persis plek, nggak ada. Orang Jawa itu mengatakan ya wayang sekotak tapi berbeda-beda. Berbeda-beda bagaimana wayang ini diperankan. Kita ini dalam persekutuan juga seperti wayang di hadapan Tuhan. Ada bermacam-macam talenta, ada bermacam-macam karakter, ada bermacam-macam gagasan. Dan kita yakin semua itu dihadirkan di tengah persekutuan ini bukan untuk saling menggerogoti, tetapi untuk saling membangun persekutuan. Itulah indahnya kehidupan bersama. Coba kita bayangkan kalau dalam keluarga, suami dengan istri lagi beda pendapat. Sering enggak Bapak Ibu beda pendapat dengan istri? Saya sering dengan istri saya.
Ya terutama kalau dalam mempersiapkan pelayanan, wah kami diskusi habis. Ya enggak bisa, segini loh Pak. Ya enggak bisa, ya harus gini. Kami berdebat. Ya itu namanya dinamika, artinya saling mengasah, saling memberi mana yang lebih baik untuk dilakukan. Saya yakin di tengah kehidupan kita dengan anak, perbedaan itu selalu ada. Itu wajar, itu dinamika. Dan itu tidak boleh ketika ada perbedaan kita menganggap, oh kalau kamu beda dengan saya, itu berarti kamu musuh saya. Nah, persekutuan itu justru ketika ada orang-orang yang berbeda, itulah menjadi orang yang bisa diajak menjadi mitra kita, membangun sistem kehidupan persekutuan yang lebih hangat. Karena kalau kita semua idenya sama satu garis, wah gereja ini monoton Bapak Ibu. Coba kalau seluruh ruangan ini dicat putih semua, wah gimana? Terlalu terang. Sebaliknya, kalau semuanya dicat hitam semua termasuk kita yang datang wajahnya dicat hitam, waduh kayak apa? Begitu gelap dan suram. Inilah indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Mazmur pada saat ini mengingatkan kita, yaitu aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Persekutuan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah realitas yang terjadi. Kalau ada perbedaan pandangan, itu bukan kita asal. Anak, kamu tak pecat. Ya, jemaat, kamu tak pecat, tak musuhi. Sesama majelis, wah karena kamu beda, kamu mendapat SK. Wah, kamu dipecat. Dengan hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, majelis, jemaat, semua. Inilah persekutuan yang sinergi. Bisa minta tolong dibuka kembali bagian slide-nya. Ya, dilanjutkan ya. Nah, persekutuan ini sebenarnya hidup di dalam persekutuan ini bagaimana? Hidup dalam persekutuan adalah kehidupan yang perlu didasari di atas firman Tuhan. Nah, ini yang berbeda dengan kehidupan dan komunitas-komunitas di luar gereja. Kalau orang di luar gereja, komunitas itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang semaunya. Nek nggak seneng, ya wes, kamu tak pecat. Tapi di gereja, yang beda pendapat itu justru harus dihargai. Di antara pendapat-pendapat yang berbeda ini, itulah kekayaan gereja kita. Itulah seperti bunga, yang ini ada mawar, ini melati, ini anggrek. Waduh, alangkah indahnya gereja kita di tempat ini. Kalau bunga-bunga itu muncul. Dan ini yang saya harapkan bisa mendorong kita, setiap jemaat, semua berpartisipasi. Saya punya sesuatu, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun persekutuan yang lebih indah. Kita tidak perlu takut beda pendapat, dan kalau ada orang yang beda pendapat, jangan dianggap dia musuh. Karena kita bersekutu di dalam Kristus. Ini dasar Kristus, ini dasar firman Tuhan. Yang pertama yaitu gereja berdiri di atas dasar firman Tuhan. Gereja berdiri di atas ajaran firman. Gereja diteguhkan, dipersatukan di dalam satu baptisan. Inilah persekutuan yang indah. Dan apa yang terjadi dalam persekutuan? Di dalam persekutuan itu adalah tempatnya saling mengisi. Bagaimana kita bersama-sama membangun kehidupan rohani kita. Di dalam persekutuan ada kalanya satu dan dengan yang lain, yang mungkin yang satu sedang mengalami pergumulan yang berat, kehidupannya sedang mengalami kesulitan, yang lain menguatkan. Saya senang mendengar sharing-sharing yang indah dari jemaat di tempat ini. Ada rasa kemurahan hati yang luar biasa. Ketika ada yang lemah, cepat yang lain mendukung. Kemarin malam juga saya ikut PA Pria, Pak Slamet menyampaikan bagaimana respon yang cepat kalau ada seseorang yang mengalami kesulitan. Ini yang harus terus kita bangun. Kita menjadi jemaat seperti jemaat mula-mula yang terus membangun, yang terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Inilah yang perlu kita kembangkan. Dan bukan hanya itu, persekutuan bukan hanya mengisi kebutuhan rohani, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita juga dibangun dengan yang namanya kehidupan psikologi, kehidupan di dalam mental jiwa kita. Bersama-sama kita saling menguatkan, bersama-sama kita saling menuntun, saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin kita diperlakukan baik oleh orang lain, inilah yang menjadi golden rule atau hukum emas. Perlakukanlah orang lain dengan baik.
Seperti kata Tuhan Yesus, yaitu kalau engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, lakukan hal yang baik itu kepada orang lain. Lakukan terlebih dahulu, melayani lebih dulu, di dalam persekutuan, berbagi terlebih dahulu. Itulah karakter-karakter Kristus yang bisa membangun kehidupan saya dan kita semua di dalam persekutuan di tempat ini. Persekutuan bukan hanya sekedar ritual, kita kumpul 1-2 jam. Tetapi di sana ada makna spiritual, ada makna psikologi yang terus membangun dan membangun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudaraku, pada hari Senin yang lalu ketika kami beberapa hamba Tuhan dan beberapa majelis dan jemaat ikut persekutuan dan peneguhan pengurus PGMB 4 di Keling, yaitu ditampilkan beberapa slide yang menarik. Ya, ada slide ditampilkan semut, ya semut binatang yang kecil. Waktu itu ada terenggiling yang mau mengejar semut ini ya. Terenggiling ini kan makan semut. Nah, di sana ketika semut itu mulai diincar sama terenggiling, apa yang terjadi? Semut ini ternyata dia mulai bisik-bisik sama teman yang lain. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mulai berkumpul. Mereka membuat satu bola. Bola itu bola semut yang saling berangkulan satu dengan yang lain. Nah, terenggiling nggak mau kalah. Karena dia gede, dikejarnya semut itu, saudara. Dikejar, akhirnya terus. Dia seperti vakum cleaner yang berusaha nyedot semut itu. Dia mendekat, disedot-sedot. Akhirnya semut ini pun tersedot, nempel dengan mulutnya terenggiling. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun mengalami tantangan, semut-semut yang kecil ini luar biasa. Ternyata ketika mereka saling merepatkan barisan, mereka saling berangkulan satu dengan yang lain membuat bola semut. Semut itu ternyata tidak mampu ditelan, disedot oleh yang namanya mulutnya hewan ini. Kekuatan persekutuan itu seperti itu. Kita boleh dianggap orang lain kecil, silahkan. Tapi kalau kita bersatu, itu menjadi kekuatan yang besar. Saya ingin sampaikan ilustrasi yang kedua, yaitu ketika ada kuda yang mereka berada di satu tempat, yaitu di tempat yang begitu liar, di kawasan hutan yang begitu lepas. Di sana ada binatang buas, ada hewan-hewan buas yang biasanya menerkam kuda-kuda ini. Lalu satu saat ketika kuda ini diancam oleh serigala dan binatang buas yang lain dan harimau mulai mendekat, apa yang terjadi? Kuda-kuda ini mereka berkumpul, mereka mukanya ini membuat lingkaran kuda ini. Ya, membuat lingkaran dan kakinya dihadapkan keluar, mereka saling berhadapan muka melingkar. Lalu ketika ada binatang buas ini, ya harimau ini mendekat, apa yang terjadi? Harimau ini mencoba menerkam, tetapi apa yang terjadi? Begitu dia mendekat, mohon maaf ya kakinya, harimau enggak kalah, dia berusaha lagi, cari sisi yang lain. Dari sisi yang lain dia coba menerkam kuda itu. Ketika mau diterkam, satu lagi, kekuatan persekutuan itu seperti itu. Kita memang lemah rentan, tetapi kalau kita bersekutu di dalam Kristus, kekuatan itu luar biasa. Inilah saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain. Bersekutu itu kita membangun bagaimana kita sensitif terhadap orang lain. Jangan sensitif terhadap diri sendiri. Nanti kalau saya jalan, Bapak Ibu nggak ngeloroi saya, wah Pak Slamet ini sentimen sama saya. Jangan, itu namanya sensitif kepada diri sendiri. Belajar sensitif kepada sekitar kita, peka, sensitif itu peka. Kalau ada orang di sekitar kita mengalami pergumulan, itulah sensitif yang perlu kita kembangkan. Sensitif yang positif, bukan sensitif yang menjatuhkan. Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk menutup renungan ini, satu kali di sebuah biara ini dulu begitu terkenal dan banyak orang ingin membawa anaknya untuk masuk ke biara itu. Tetapi lama-lama biara ini sepi, Bapak Ibu. Tidak ada orang-orang yang mau memasukkan anaknya ke dalam biara itu. Orang tidak tertarik, biaranya aduh podo wae. Masuk biara juga anakku enggak berubah. Sepi sekali. Di dalam biara itu tinggal tersisa hanya beberapa orang, enggak sampai hitungan jari. Satu kali ya seorang murid dalam biara ini, dia bermimpi. Dia bermimpi dan mendengar suara dalam mimpinya. Seorang di antara kalian di dalam biara itu adalah Tuhan Yesus. Wah, dia terbangun dan dia malam-malam itu berdoa, wah Tuhan, terima kasih Engkau berikan petunjuk yang baik bagi biara di tempat ini.
Lalu pagi-pagi ketika mereka berdoa bersama, biarawan ini bercerita kepada gurunya dan kepada orang-orang teman-temannya ini. Tahu enggak, di antara kita ada satu orang, dia itu adalah Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai saat itu mereka satu dengan yang lain saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena apa? Karena mereka menganggap, wah jangan-jangan itu perwujudan Tuhan Yesus. Yang lain juga gitu, jangan-jangan itu perwujudan Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, kelembutan dibangun di biara itu. Dan kebangunan rohani yang besar terjadi. Biara itu akhirnya menjadi biara yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk membangun rohani. Dan banyak orang tertarik untuk datang menikmati berkat-berkat Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari bagian ini. Ketika kita bertemu dengan satu dengan yang lain, ya mungkin menurut kita orang itu, katanya orang Jawa Timur ya, orang itu kok bencekno banget ya. Kalau orang Jawa Timur gitu ya, bencekno gitu ya. Jangan seperti itu. Berbeda boleh. Kita doakan. Siapa tahu Kristus mau hadir lewat dia supaya kita memperhatikan dia. Seperti Kristus mengatakan, ketika ada orang miskin, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, di manakah engkau? Mari kita belajar untuk membangun kehidupan yang erat satu dengan yang lain. Seorang bapak gereja pernah mengatakan, gereja itu adalah ibu rohani bagi saya. Sekalipun gereja dan persekutuan itu brengsek, sekalipun wajah gereja itu berkerut seperti orang tua saya, toh dia tetap orang tuaku. Masa orang tuaku langsung tak tinggalkan atau tak buang begitu saja? Gereja itu seperti ibu rohani kita semua. Persekutuan menjadi bagian kandungan di dalamnya. Mari, kalau ada hal yang sudah baik, ayo sama-sama kita bergandengan tangan, ditingkatkan. Supaya dunia percaya Bapak Ibu. Kalau ada hal yang mungkin selama ini masih jadi pergumulan kita, menjadi hal yang terus kita doakan, ayo bersama-sama kita bergandengan tangan. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Satu istilah WWJD, What Would Jesus Do? Satu gerakan di Amerika. Yaitu apa yang Yesus akan perbuat kalau dia datang saat ini. Apa yang Yesus berbuat kalau saat ini dia ada di tengah-tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yesus mau bilang apa, Agus? Apa yang kamu perbuat dengan jemaat di Jepara ini? Sudahkah kamu bisa menjadi teladan yang baik? Saat ini Tuhan juga mau bertanya kepada engkau dan saya. Kalau dia ada di tempat ini dan pribadi bertanya, bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan? Selamat bersekutu membangun kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Firman-Mu telah jelas sampai kepada kami untuk mengajar kepada setiap kami betapa pentingnya komunitas bergereja satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling memperhatikan, bergandengan tangan, bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi sungguh kami lakukan. Dan kami berdoa biarlah karunia talenta yang berbeda di antara kami, bukan untuk memisahkan kami, tapi biarlah itu kami pakai semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biar Engkau sendiri akan memampukan setiap kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Sehingga gereja-Mu ini akan bertumbuh, bahkan gereja-Mu ini semakin dewasa, menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan terus memimpin setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan jemaat-Mu secara umum, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami bersyukur untuk Pak Agus yang sudah menyampaikannya kepada kami. Biar Engkau terus memakai hamba-Mu ini terus Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan secara khusus untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan melengkap sempurnakan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.